Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Saya Sukron Faisal. Saya Carmila. Saya Nelin Mafiro. Saya Luviana. Saya Nurul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan bab statistik uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada uji T tidak berpasangan untuk sampel varian populasi diketahui. Yang kedua, uji T tidak berpasangan untuk sampel varian populasi yang tidak diketahui. Adapun rumus yang digunakan untuk uji T tidak berpasangan. Jika varians populasi diketahui, maka T hitung sama dengan X bar dikurangi X B bar per akar dari SA kuadrat per NA ditambah SB kuadrat per NB, di mana SA kuadrat adalah varian kelompok eksperimen, SB kuadrat adalah varian kelompok kontrol, NA adalah banyaknya sampel kelompok eksperimen, NB adalah banyaknya sampel kelompok kontrol. Jika varian populasi tidak diketahui, maka T hitung sama dengan XA bar dikurangi XB bar per akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB, di mana S gabungan sama dengan akar dari NA dikurangi 1 dikali SA kuadrat ditambah NB dikurangi 1 dikali SB kuadrat per NA ditambah NB dikurangi 2. Selanjutnya ada hipotesis. H0 rata data kelompok eksperimen atau rata peningkatan data kelompok eksperimen. H1 rata data kelompok kontrol atau rata peningkatan data kelompok kontrol. Sedangkan secara statistik H0 nu A sama dengan nu B. H1 nu A tidak sama dengan nu B. Selanjutnya kriteria hipotesis. Tolak HO jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka nilai alfa ini berasal dari alfa sama dengan 0,05 dibagi 2, karena hipotesis 1 adalah hipotesis dua arah. Nilai DB sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Selanjutnya ada contoh soal. 1. Uji T tidak berpasangan untuk varian populasi diketahui. 2. Uji T tidak berpasangan untuk varian populasi tidak diketahui. Uji T tidak berpasangan variasi populasi diketahui. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa pada kelas yang diberi cara penskoran dengan cara konvensional dibandingkan dengan siswa yang diberi penskoran secara penalti. Berikut data disajikan dalam tabel. Penskoran konvensional atau disebut XA yaitu murid pertama bernilai 50, murid kedua 60, murid ketiga 60, murid keempat 55, murid kelima 55, murid ke-6 50, murid ke-7 60, murid ke-8 55, murid ke-9 60, murid ke-10 65. Lalu penskoran penalti atau disebut XB.
Murid pertama bernilai 70, murid kedua 65, murid ketiga 75, murid keempat 70, murid kelima 65, murid keenam 70, murid ketujuh 80, murid kedelapan 75, murid ke-9 80, murid ke-10 70. Hipotesis HO mu A sama dengan mu B, H1 mu A tidak sama dengan mu B. Lalu dibuat tabel uji T data tidak berpasangan variasi populasi diketahui. Sigma XA bernilai 570, sigma XA kuadrat 32.700, sigma XB bernilai 720, sigma XB kuadrat bernilai 52.100. XA bar sama dengan sigma XA per N atau 570 dibagi 10, hasilnya 57. XB bar sama dengan sigma XB per N sama dengan 720 dibagi 10, hasilnya 72. Varian skor konvensional dan skor penalti. SA kuadrat atau varian skor konvensional untuk penskoran A sama dengan sigma XA kuadrat dikurang sigma XA dikuadratkan per N dibagi N-1 sama dengan 32.700 dikurang 570 dikuadratkan per 10 dibagi 10-1. Maka hasilnya diperoleh 23,333. Untuk varian skor penalti, SB kuadrat itu sama dengan sigma XB kuadrat dikurang sigma XB dikuadratkan per N dibagi N-1. Nilai yang dimasukkan menjadi 52.100 dikurang 720 dikuadratkan per 10 dibagi 10-1, maka diperoleh hasil 28,889. Simpangan baku gabungan. S gabungan sama dengan akar dari NA-1 dikali SA kuadrat ditambah NB-1 dikali SB kuadrat per NA plus NB dikurang 2. Masukkan nilai semua yang sudah kita peroleh di atas, maka diperoleh nilai S gabungan yaitu 5,110. T hitung sama dengan XA bar dikurang XB bar per S gabungan dikali akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB. Masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh di atas sehingga dihasilkan minus 6,567. Kriteria uji hipotesis. Tolak HO jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel dan terima HO jika T hitungnya kurang dari T tabel. Dari tabel distribusi T untuk alfa sama dengan 0,025, nilai alfa berasal dari alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 karena hipotesis H1 adalah hipotesis dua arah. Nilai dB atau derajat kebebasannya diperoleh dari N1 tambah N2 dikurang 2, maka diperoleh dB-nya adalah 18. T tabel sama dengan T 0,025, N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu 2,101. Bisa dilihat pada tabel halaman 425, buku aplikasi statistika dalam penelitian, karangan Dr. Supardi, MPD. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu minus 6,57 kurang dari 2,101, maka HO diterima, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95%, nilai akhir siswa yang menggunakan metode skor penalti lebih tinggi secara signifikan daripada siswa
yang menggunakan metode skor konvensional pada pembelajaran matematika. Nilai T hitung sama dengan minus 6,567 berada di luar area nilai T tabel sama dengan 2,101. Jika digambarkan kurvanya, maka berikut adalah daerah penerimaan dan di sebelah kanan garis merah atau di sebelah kiri garis merah itu adalah daerah penolakan. Berikut akan dijelaskan untuk soal nomor 2 uji T tidak berpasangan pada data populasi tidak diketahui. Uji T data tidak berpasangan untuk varians populasi tidak diketahui. Sebuah penelitian ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan skor siswa dari dua kelas yang masing-masing diberi metode pembelajaran inquiry dan drilling terhadap skor kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui sebuah instrumen tes yang berisi soal matematika, peneliti mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dan hasilnya disajikan dalam tabel berikut. Berikut adalah data dari inquiry dan drilling. Di sini inquiry terdapat 10 data dan drilling memiliki 12 data. Jika varians populasi tidak diketahui, lakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling. Langkah yang pertama, 1. Hipotesis. HO, skor siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry tidak lebih tinggi atau sama dengan skor siswa metode pembelajaran drilling. H1, skor siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode pembelajaran drilling. H0, mu A sama dengan mu B. H1, mu A tidak sama dengan mu B. Langkah yang kedua, statistik uji. Lalu di sini sebelum memulainya kita akan membuat tabel penolong di mana kolom dan barisnya terdiri dari nomor, inquiry X1, drilling X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Sigma dari inquiry atau X1 69. Sigma drilling X2 atau X2 69. Sigma X1 kuadrat 483. Sigma X2 kuadrat 417. Langkah yang ketiga, menghitung varian metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling. Yang pertama, kita akan menghitung varian metode pembelajaran inquiry di mana rumusnya adalah SI kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan per N dibagi N-1. Dari data yang sudah kita hitung dimasukkan ke dalam rumus ini, maka akan diperoleh hasilnya 0,767. Yang kedua, varian metode pembelajaran drilling, di mana rumusnya adalah SD kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat, sigma X2 dikuadratkan per N dibagi N-1. Sama dengan, karena metode pelajaran drilling memiliki data 12, maka dibagi per 69 kuadrat per 12 lalu dibagi 12 min 1, maka akan diperoleh hasilnya 1,841. Langkah yang keempat, menghitung nilai rata-rata metode pembelajaran inquiry dan metode pembelajaran drilling. Yang pertama, metode pembelajaran inquiry. X1 XI bar sama dengan sigma X1 dibagi N.
69 dibagi 10 sama dengan 6,9. Yang kedua, X D bar sama dengan sigma X2 dibagi N. 69 dibagi 12 hasilnya 5,75. Yang kelima, menghitung simpangan baku gabungan, di mana rumusnya di sini adalah S gabungan sama dengan akar dari Na-1 S dikali SA kuadrat ditambah NB-1 dikali SB kuadrat dibagi Na plus NB dikurangi 2. Lalu dimasukkan data-datanya dari hasil yang di atas, maka akan diperoleh 1,165. Langkah yang keenam, menentukan T hitung dengan menggunakan rumus, di mana rumusnya adalah T hitung sama dengan XA bar dikurangi XB bar dibagi S gabungan dikali akar dari 1/NA plus 1/NB. Dimasukkan data-datanya, maka akan diperoleh hasilnya 2,33. Langkah yang selanjutnya adalah kriteria uji hipotesis. Tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel, dan terima HO jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dari tabel distribusi untuk alfa sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 10 ditambah 12 dikurangi 2 sama dengan 20. Akan didapat nilai tabel, sehingga nilai T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan DK 20 yaitu 1,725. T tabel T 0,05 N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 1,725 dapat dilihat tabel pada halaman 425 dalam buku Statistika dengan judul Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif, karangan Dr. Supardi, US, MM, MPD. Yang terakhir di sini kita akan buat kesimpulan. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,33 lebih besar daripada 1,725, maka HO ditolak, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% skor akhir, siswa yang menggunakan metode pembelajaran inquiry lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode pembelajaran drilling terhadap skor kemampuan berpikir kritis siswa. Nilai T hitung sama dengan 2,33 berada di luar area nilai T tabel sama dengan 1,725. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, khususnya bab uji T tidak berpasangan untuk data varian populasi diketahui dan uji T tidak berpasangan untuk varian populasi tidak diketahui. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa kepada teman-teman untuk subscribe, share, like, dan komen pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.